akan mulai saja. Kita mau cek istilahnya apa sih kata Alkitab, apakah ada itu COVID itu di masa-masa COVID itu di Alkitab ada apa tidak. Nah, nanti silakan kalau mau mendengar penjelasan lebih jauh, lebih detail mengenai akhir zaman yang kami bicarakan, Anda bisa cek, Anda bisa buka di Sinergi Kota Beriman, channel YouTube Sinergi Kota Beriman. Di situ ada khotbah saya lengkap mengenai perjalanan semua ini ya. Kita akan belajar sedikit mengenai COVID ini di Alkitab. Mari buka Alkitab Anda di Matius pasal yang ke-24. Apakah ada sebenarnya Matius pasal soal COVID ini? Kita buka Matius pasal yang ke-24. Baca, kita akan lihat mulai ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-7. Nah, saudara, ini adalah jawaban Tuhan Yesus, ya. Beliau mengajar soal akhir zaman karena murid-muridnya yang tanya. Nah, beliau berkata demikian. Jadi ini adalah sebuah tanda-tanda yang akan terjadi sebelum atau dalam permulaan dari zaman baru. Nah, tanda-tandanya apa saja? Ayat 4 saya akan bacakan. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, Anda lihat tadi di ayat itu, kalau Anda baca ayat 8-nya dikatakan akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Nah, jadi ayat 4 sampai ayat 7 yang kita baca tadi itu adalah permulaan menjelang zaman baru. Kalau kita baca ayat 4 tadi dikatakan ada yang pertama penyesatan. Jadi yang pertama cirinya ada penyesatan, kemudian ayat 6 dikatakan ada deru perang, kemudian ayat 7 dikatakan kelaparan dan gempa bumi. Ada 4 tanda di sana. Nah, kemudian kalau kita baca ayat lain, kitab lain yang sama persis dengan jawaban ini, dengan peristiwa ini terjadi, kita langsung buka saja kitab Lukas, pasal yang ke-21, Lukas 21 ayat yang ke-11, ya. Lukas 21 ayat yang ke-11. Oke. Nah, di dalam ayat ini dikatakan demikian, saya bacanya mulai ayat 10. Ia atau Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi sama ya, ini perikopnya adalah sama persis ketika muridnya tanya soal akhir zaman. Ayat 11, Anda lihat di sana, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, sama kayak tadi gempa bumi. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ya, yang pertama tadi kita ingat di Matius tadi dikatakan ada penyesatan, kemudian ada deru perang, kemudian ada yang namanya kelaparan, kemudian gempa bumi. Nah, kalau di Lukas tadi ditambahi dari 4 itu ada ciri yang lain yang tidak ditulis Matius, yaitu adalah penyakit sampar. Oke. Kemudian yang terakhir tadi kalau kita baca di ayat Lukas 21 ayat 11 ini tadi dikatakan ada tanda-tanda yang dahsyat. Nah, saudara, berarti ada 6 tanda di sana. Tanda yang kelima tadi dikatakan adalah adanya penyakit sampar. Nah, kalau Anda dengar tanda penyakit sampar ini, ya, kalau Anda dengar kata penyakit sampar, apa yang ada dalam pikiran Anda? Saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tapi kalau saya ketika dengar penyakit sampar, dulunya saya berpikir itu sebuah penyakit yang kena pada kulit-kulit sapi atau apa begitu. Saya pernah berpikir gitu dalam kondisi ketidaktahuan saya.
Tapi saudara, ketika saya pelajari lebih jauh, penyakit sampar ini ya dalam bahasa aslinya itu disebut bahasanya adalah leimos. Nah, leimos ini dalam bahasa Inggris itu adalah pestilence. Nah, pestilence itu berarti penyakit sampar, dan ada arti-arti lain daripada leimos atau pestilence ini. Coba ditampilkan gambarnya. Ya, saya langsung saja. Artinya ada di sana dikatakan artinya adalah wabah, gitu. Coba ditunjukkan. Yaitu ada sampar, di bawahnya itu artinya yang bawah ya, lihat yang. Nah, itu juga boleh di situ aja. Artinya ada wabah, dan Anda lihat di sana ada epidemic, ada pestilence, dan yang bawah, paling bawah kita lihat, paling bawah, scroll paling bawah. Anda lihat di sana sinonimnya plague, bubonic plague, the black death, disease, contagious disease, contagion, infection, sickness, epidemic, pandemic di sana. Anda lihat di sana, oke? Jadi kalau Anda mau tahu apakah corona ini atau pandemi saat ini ada dalam Alkitab, ada saudara jawabannya. Kita sedang ada di masa pandemik atau yang dikatakan tadi dalam Alkitab bahasa Indonesia, Anda lihat penyakit sampar itu. Berarti ada masa-masa yang kita mesti mengerti saat ini adalah masa yang ditulis persis di Alkitab. Saudara, kalau terjadi sebuah wabah dalam sejarah dunia, sebenarnya itu adalah tonggak, ada sesuatu tonggak besar yang terjadi. Itu wabah. Nah, tonggak besarnya apa? Memang berulang-ulang, kejadian beberapa kali berulang-ulang dalam firman Tuhan. Tapi ini termasuk adalah sebuah kejadian wabah di masa-masa akhir. Seperti apa masa akhirnya saya tidak perlu cerita di sini karena panjang lebar. Anda bisa cek video kami di Sinodi Kota Beriman, pengajaran tentang akhir zaman. Itu banyak sekali. Dan nanti ke depan akan ada video-video baru tentang itu. Jadi silakan belajar yang itu di sana. Tapi yang jelas bahwa penyakit sampar atau wabah atau pandemik, leimos atau pestilence tadi, itu adalah sebuah penanda. Ada masa baru yang akan dilalui setelah itu. Dan Alkitab kalau Anda baca, Matius 24 berkata, ini adalah masanya zaman baru. Dan ketika pandemik terjadi, maka kita sedang masuk di zaman baru. Setelah zaman baru nanti akan ada masuk yang namanya Alkitab berkata ada masa rapture, ada masa antichrist dan sebagainya. Nanti Anda bisa pelajari sendiri. Nah, saudara, jadi COVID ini memang ada, ya, pandemik ini memang ada dalam Alkitab, sudah digaris besarkan. Intinya begitu. Lalu kita sebagai orang Kristen di masa pandemik ini ngapain, gitu loh? Karena tentu saja orang awam itu pada ketakutan, kan begitu. Mereka tentu saja banyak yang kalau ada yang kena corona, mereka sama sekali tidak mau bersentuhan, jangankan bersentuhan, ketemu aja banyak yang menghindari itu, gitu. Nah, apalagi yang kena corona, wong yang sama-sama sehat aja mungkin mau ketemu aja was-was dan sebagainya. Nah, itu adalah wujud ketakutan. Nah, lalu kita bagaimana, saudara? Kita akan lihat apa yang dikatakan Alkitab sih mengenai hal ini. Tadi kita buka Lukas ya, pasal 21 tadi, ayat yang ke-11, seperti tadi Anda lihat, bahwa leimos atau yang namanya penyakit sampar itu akan datang, dan setelah itu kita cek ayat-ayat yang berikutnya, 12 dan 13, kita lihat di sana. Setelah ada leimos tadi, setelah ada pandemik tadi, ayat 13, perhatikan. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Perhatikan, saudara. Jadi malapetaka yang diberikan Tuhan, yang diizinkan Tuhan terjadi. Tuhan tidak membuat pandemik ya, tapi ini ulah setan, tapi atas izin Tuhan. Anda harus mengerti itu. Nah, diizinkan Tuhan terjadi hal-hal semacam itu. Tadi seperti ada gempa bumi, ada kelaparan, ada pandemik bahkan, dan nanti ke depan akan ada tadi yang Anda baca penganiayaan ya,
Sebenarnya aniayanya sudah sedikit banyak sudah dimulai. Nah, semua itu diizinkan Tuhan terjadi, ada sebabnya. Ayat 13 kuncinya. Anda lihat di sana, mungkin Anda juga bisa baca di rumah, walaupun saya tidak dengar, tapi mari dibaca dengan suara Anda biar masuk dalam roh Anda. 1, 2, 3. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Nah, saudara, semua hal ini tadi, semua malapetaka yang akan terjadi di muka bumi, itu diizinkan Tuhan. Maksud hati Tuhan adalah supaya anak-anaknya bisa bersaksi, supaya anak-anaknya bisa menunjukkan imannya, supaya kita semua orang Kristen, ini adalah kesempatan yang Tuhan buka, supaya kita semuanya bisa menunjukkan apa yang Tuhan sudah beri sebagai kuasa dan mandat dari beliau. Bisa dicatat, saudara? Bisa dimengerti ya? Jadi ini semua adalah atas seizin Tuhan untuk hal ini, untuk kesaksian, untuk supaya Injil diberitakan kepada semua makhluk, semua bangsa. Ini adalah kesempatan besar yang Tuhan buka untuk anak-anak Tuhan bersaksi. Itulah tujuan dari Tuhan sengaja membuat atau mengizinkan pandemi ini terjadi di muka bumi. Nah, saya harap Anda pahami itu sampai dalam relung hati Anda, bahwa ini adalah sekali lagi kesempatan kita untuk bersaksi. Ya. Nah, sebenarnya itu kesempatan yang bagaimana, saudara? Kesempatannya begini, saudara. Kalau Anda tahu kita ini diberi kesempatan bersaksi, artinya kita sedang diminta Tuhan untuk menunjukkan. Ada yang berkata di salah satu gereja itu mereka sering mengadakan acara festival kuasa Allah. Nah, paling tidak mirip-mirip begitulah. Tapi ini tidak lagi di atas panggung festivalnya, tapi adalah di masyarakat, dimanapun, di rumah sakit, di rumah orang yang sakit, di rumahnya orang, atau di mana-mana ketika ada orang sakit, Anda, inilah saatnya saksi. Oke. Nah, kita akan bahas itu lebih lanjut nanti. Tapi izinkan saya juga menyampaikan pada Anda, ya, ketika ada penyakit sampar atau pandemi terjadi, apa yang Tuhan mau? Apa kata Alkitab? Kita buka. Kalau tadi kita sudah bicara bahwa bersaksi itulah maksud daripada Tuhan mengenai pandemik ini adalah kesempatan kita bersaksi. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dari kita ngapain ini sekarang? Ya, sekali lagi yang pertama adalah Tuhan sengaja supaya memberi kita kesempatan bersaksi. Oke, silakan Anda catat hal itu. Kemudian kita akan lihat, lalu kita ngapain? Kita buka 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-9, saudara. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, dan Anda lihat baik-baik di sana kata-katanya adalah penyakit sampar atau leimos, yang kita bilang tadi, pandemik. Oke, ketika pandemik terjadi, saya ulangi, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, pandemik, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini. Dan kami akan berseru-seru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Oke, saudara? Saya ulangi, bila suatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, leimos, pandemik, atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini, ya, di hadapanmu, berdiri di hadapan Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Anda lihat di sana, berdiri di hadapan Tuhan. Kemudian, dan kami akan berseru kepadamu, kepada Tuhan, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, yang harus dikerjakan oleh anak-anak Tuhan di masa pandemik tadi, penyakit sampar tadi adalah kita ini mesti berdiri di hadapan Tuhan, mesti
berkumpul di rumah-rumah ibadah. Jadi salah kalau kita di masa pandemi kok tidak beribadah. Sebenarnya salah. Begitu. Ini adalah masa di mana kita mesti banyak berseru-seru di hadapan Tuhan. Kita mesti banyak, istilahnya itu kalau boleh saya terjemahkan dalam prakteknya adalah, ya, saudara, inilah saatnya Anda untuk istilahnya perbanyak praise and worship. Gereja praise and worship-nya mesti semangat, mesti lebih kuat daripada sebelumnya. Itu sebenarnya. Tadi dikatakan berseru-seru. Jadi ketika ada ibadah gereja, mestinya gereja lebih kuat. Pondok-pondok doa yang gereja bangun mesti lebih kuat lagi. Perkumpulan-perkumpulan doa mesti lebih kuat lagi. Doa kelilingnya mesti diperkuat lagi. Doa peperangan rohaninya diperkuat lagi. Seperti itu, saudara. Ini saatnya kita doling, saatnya doa, saatnya praise and worship, saatnya ibadah lebih kuat. Saatnya di rumah dibangun istilahnya mesbah-mesbah keluarga. Ini saatnya kita di rumah kita, Anda urapi rumah Anda. Ini saatnya Anda, kalau dikatakan berdiri di hadapan Tuhan, artinya apa? Kebenaran itu makin Anda hidupi. Anda makin benar, Alkitab berkata orang itu berdiri di hadapan Tuhan karena kebenaran. Saudara, seperti itu. Jadi yang harus kita lakukan dari sisi kita adalah seperti itu. Ini saatnya kita banyak beribadah. Ini saatnya banyak berdoa. Praise and worship dibangun. Doa-doa dibangun. Itu yang harus terjadi. Saya tahu justru malah hari-hari ini ketika pandemi terjadi, hal itu dibatasi. Nah, lalu bagaimana? Nah, itu saudara, kita sebagai orang Kristen mesti bersiasat. Mesti bersiasat. Karena tadi dikatakan, kalimat terakhir dari ayat ini, ayat 9. Saya ulangi saudara ya. Ayat 9, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami. Kita sesakkan hari ini. Dan kita harus berseru sampai, katakan, lihat kalimat berikutnya, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Saudara, kita sebagai orang Kristen mesti sadar bahwa memang ini adalah kesempatan Tuhan beri untuk tadi dibilang bersaksi, tapi yang kedua adalah tetap Tuhan mau kita berseru sampai beliau menyelamatkan kita. Artinya apa? Yang sanggup menyelamatkan kita di masa-masa ini, itu cuma Tuhan. Nah, kalau kita malah ibadahnya kurang, praise and worship-nya kurang, doa kelilingnya kurang, dan segala macam, Anda bergantung sama siapa orang Kristen? Justru di masa pandemik, Alkitab berkata, itu yang mesti harus diserukan, ditambahi. Masa kita bergantung pada sesuatu yang bukan Tuhan? Harus ada siasat. Saya berkata pada orang-orang Kristen, dimanapun Anda berada, harus bersiasat. Karena yang bisa menyelamatkan kita Tuhan. Oke, saya harap di situ Anda bisa memahami. Nah, kemudian kita lanjut ke hal berikutnya, apa yang harus dikerjakan kita sebagai anak Tuhan? Kita buka Alkitab Markus 16 ayat 15. Saudara, tadi hal yang pertama kita tahu Tuhan minta kita bersaksi. Oke. Nah, caranya bagaimana? Ini yang saya janjikan tadi. Teknisnya bagaimana? Saudara, Anda lihat di Markus 16 ayat 15 sampai 18. Kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini adalah hal terakhir yang Tuhan sampaikan sebelum beliau naik ke surga, saudara. Ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, beliau bilang, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Ingat, ini demi Injil, demi bersaksi tadi. Kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17, perhatikan baik-baik. Saya rasa ini sudah menjadi klasik firman ini karena semua kita pasti sudah pernah mendengar dan mungkin telinga kita sudah akrab dengan itu.
Tapi seringkali hal ini dilupakan di masa-masa ketika harus digunakan. Lihat baik-baik ayat ini. Ayat 17, yuk kita baca. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Tidak ada tambahan kalimat di sana yang berkata kecuali COVID-19. Tidak ada, saudara. Ya, Anda harus tahu di sana dikatakan akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, tolong speakernya, mic-nya dibuka semuanya. Saya mau tanya, kalau Anda lihat ayat ini, kira-kira kalau ada orang sakit corona, orang kena COVID-19, Anda letakkan, tumpangkan tangan di atas mereka, Anda doakan, kira-kira sembuh apa tidak? Itu pertanyaan saya. Anda lihat ayat ini, sekali lagi pertanyaan saya, dikatakan di sana, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kalau Anda letakkan tangan Anda pada orang sakit corona, sembuh apa tidak dia? Sembuh. Terima kasih. Ada yang beriman. Ya, itu pertanyaannya. Tolong dijawab. Nggak usah dijawab di sini. Oke, nggak apa-apa kalau masih bingung. Tolong itu dijawab dalam beberapa hari ke depan. Anda harus menjawab, punya jawaban dalam batin Anda. Kalau kena corona, Anda doakan sembuh apa tidak? Itu pertanyaannya. Apa ayat ini bohong? Atau Tuhan sedang janji palsu pada kita? Saudara, mari jangan jadi orang Kristen yang sifatnya normatif. Yang sifatnya hanya, oh iya firmannya gini, apal tuh, melekat di kepala. Waduh. Tapi prakteknya nol besar. Ini saatnya anak Tuhan, tadi dikatakan, bersaksi. Tuhan sudah memperlengkapi Anda, orang-orang yang percaya, dengan tanda-tanda dahsyat itu. Saudara, gini, kita akan sering ada yang melakukan banyak hal untuk menolong pemerintah, entah dengan gerakan pakai masker, gerakan vaksin, dan lain sebagainya. Begini, saudara. Bisa enggak kita ini sebagai orang Kristen, nolong pemerintahnya adalah dengan mendoakan orang-orang yang kena corona itu. Banyak orang kalau ada yang corona dijauhi. Lah kita ini orang Kristen, Anda dan saya, kita ini diberi mandat oleh Tuhan untuk meletakkan tanganmu atas orang yang sakit corona dan orang itu akan sembuh, Anda doakan. Gitu loh. Berani enggak kita? Bisa enggak kita begitu? Masalahnya banyak orang takut, saudara. Dan mohon maaf, Alkitab di tempat yang lain berkata bahwa ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan. Kalau hari-hari ini orang Kristen Anda mengalami takut dengan corona, percayalah ada sesuatu yang masuk di hatimu, dan itu bukan dari Tuhan. Ketakutan itu tidak berasal dari Tuhan, itu jelas. Ketika Anda takut dengan yang namanya corona, Anda sedang mengizinkan sesuatu yang bukan dari Tuhan masuk dalam hatimu. Saudara, dengarkan teori daripada persetanan atau demonologi. Setan itu baru bisa bekerja kalau ada sesuatu yang negatif dalam batinmu. Misalkan, kalau Anda simpan dendam, kepahitan, nah setan bisa kerja lewat situ. Misalkan Anda simpan istilahnya itu kecurigaan, nah setan bisa kerja lewat situ. Sama, kalau Anda simpan ketakutan dalam hatimu, setan bisa kerja lewat situ. Penyakit bisa masuk kalau Anda takut. Nah, saudara, lihat baik-baik. Kalau Anda katakanlah Anda setuju dengan saya bahwa kita mesti mendoakan orang yang sakit COVID tadi, tumpangkan tangan atas mereka. Benarkah mereka bisa sembuh? Dan istilahnya, katakanlah Anda percaya dan termasuk orang yang ingin melakukan ini. Maka ada ciri-cirinya, saudara. Ada syarat-syaratnya. Nah, kita lihat ayat ini tadi. Gimana tuh supaya kuasa Allah terjadi? Mungkin Anda bingung.
kalau aku doakan nggak sembuh gimana? Jangan takut. Ada perbedaannya doa asal-asalan dan tidak asal-asalan. Gini, lihat baik-baik. Kembali ke Markus 16 tadi. Lihat kan ayatnya. Lihat ayat yang ke-15 sampai 18. Saudara, tadi ujungnya adalah ayat 18 dikatakan, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu sembuh. Tidak ada kecuali penyakit corona. Ujungnya adalah mereka sembuh. Tapi lihat awalnya. Awalnya bagaimana? Ayat 15, perhatikan. Lalu ia berkata kepada mereka, yang pertama, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Saudara, kalau Anda mau orang yang Anda doakan itu sembuh, harus diawali ya, awalnya ya, pangkalnya adalah Anda mesti punya hati untuk memberitakan Injil. Kalau Anda cuma doa untuk gagah-gagahan, saya nggak tahu bisa sembuh apa tidak itu. Tapi hatinya awalnya harus adalah kerinduan dan juga sebuah hati yang taat untuk melaksanakan mandat memberitakan Injil. Itu saudara. Makanya tadi ketika Anda baca di Lukas 21 tadi, Tuhan bilang itu adalah kesempatan bersaksi. Pandemik adalah kesempatan bersaksi. Malapetaka ini adalah kesempatan bersaksi. Lah kalau kita sudah diberi kesempatan bersaksi, Tuhan tinggal tunggu. Mana ini orang-orang yang punya hati untuk bersaksi memberitakan Injil tadi. Saudara, tanda-tanda ini hanya akan menyertai orang yang punya hati untuk memberitakan Injil. Makanya banyak orang Kristen doanya tidak manjur. Doa untuk menyembuhkan penyakit tidak manjur-manjur. Tidak punya hati kok soal penginjilan. Mereka doa itu nggak tahu saya istilahnya, ada yang motivasinya hanya untuk gagah-gagahan, hanya ada yang formalitas belaka. Loh banyak loh saudara, orang mendoakan hanya untuk formalitas. Datangi orang sakit, wong Kristen kan, pantas-pantas saya berdoa. Formalitas. Tidak ada hati untuk membuktikan, bersaksi, membuat orang melihat kuasa Allah. Hati yang ingin supaya Allah dimuliakan lewat mujizat yang bakal terjadi itu. Anda dan saya, ingat baik-baik, kalau Anda mau doakan orang sakit, hatimu mesti berkata begini, orang ini harus sembuh, biar dia lihat kuasa Allah. Biar yang lain lihat Yesus itu hidup. Hatimu mesti begitu. Kemudian Anda ini mesti juga kita, hatinya mesti, bahkan jangan nunggu kesempatan. Cari kesempatan, supaya orang bisa lihat kuasa Allah. Itu penting, saudara. Ini yang pertama syarat. Yang kedua syaratnya, lihat ayat yang ke-17. Selain daripada hati untuk memberitakan Injil tadi, ke-17 perhatikan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Pertanyaan kedua adalah, apakah hatimu percaya kalau kamu mendoakan orang itu akan sembuh atau tidak? Percayakah Anda bahwa kuasa Allah ada dalam dirimu? Masalahnya hal ini juga, mohon maaf, minus ini kebanyakan. Sudah jelas, kalimatnya jelas banget. Ini kan tidak perlu tafsir yang mendalam kan. Sudah gamblang sekali bahwa kamu letakkan tanganmu atas orang sakit, orang itu sembuh. Mau ditafsir apa lagi coba? Yang gini aja kok masih nggak percaya. Tuhan perlu ngomong dengan cara apa lagi? Saya heran sekali. Masih ada banyak alasan, kan begini, kan begini. Kan penyakit ini kan mendunia. Lah emangnya Tuhan itu lokal di rumahmu saja? Tuhan kan mendunia juga. Masalahnya orang Kristen percaya apa tidak, gitu aja sih. Mohon maaf, saya kalau ngomong ini agak kesel sebenarnya. Karena mohon maaf, malu-maluin orang Kristen hari-hari ini. Takut semua, nggak percaya semua. Saya emosional kalau ngomong hal ini. Saya sedih istilahnya. Kita ini diberi kuasa yang sedemikian loh. Letakkan tangan atas orang sakit, nggak pakai bayar, nggak pakai macem-macem. Letakkan tangan, tumpangkan tangan, doakan, gitu toh. Masih nggak percaya ini. Heran saya. Nah itu saudara, kita ini marilah. Pertanyaan besarnya adalah, percaya nggak Anda dengan ayat ini?
Kalau Anda percaya, saya berani jamin, pasti terjadi, pasti sembuh. Tuhan yang bilang, firman-Nya yang bilang. Saya sebenarnya bisa saja memberi banyak kesaksian tentang hal ini, karena saya juga mempraktekkan. Saya nggak cuma asal bunyi nih, saya juga mempraktekkan. Orang yang sakit corona tidak saya jauhi, saya datengin, tumpang tangan atas mereka. Nggak perlu pakai sarung tangan, langsung pakai tangan yang tanpa alas sama sekali. Kita doakan dan sembuh, saudara. Apakah semuanya? Ya ada satu dua yang tidak sembuh, ya tidak tahu. Apakah kita kan biasa ya begitu ya. Tapi istilahnya sebagian besar sembuh. Yang terbaru beberapa hari yang lalu, ketika saya bilang di grup, Anda ini garam dan terang dunia, ada corona kok pada takut, di mana imanmu? Saya bilang gitu. Ternyata ada teman yang kena corona, begitu. Dia langsung japri saya, Karinto, saya kena corona gitu. Oke lah. Saya bilang oke, besok saya ke sana. Singkat cerita saya doakan, dadanya masih sesek, dia bilang waktu ke sana kita waktu doa saya tumpang tangan sama beliau. Saya juga bilang jangan jauh-jauh dari saya, tidak usah takut gitu. Saya pun tidak takut, saya tidak akan kena corona, saya bilang begitu. Mereka mendekat, saya tumpang tangan. Kemudian setelah waktu doa, saya dapat dari Tuhan, istilahnya suruh dia mengusir sendiri penyakitnya, begitu. Saya tuntun, saya tumpang tangan, saya bilang, Pak, usir penyakit itu dalam nama Yesus, Anda usir sendiri. Akhirnya dia usir. Setelah doa, saya tanya, sudah baik belum? Dadanya ya, pernapasannya sudah enak belum? Dia bilang, sudah Mas, ini Mas, sudah lega sekarang. Tadi pas Mas Rinto suruh saya berdoa sendiri tadi, itu terasa di hati itu ada sesuatu yang dia bilang ya, kayak menggebu-gebu yang rontok begitu istilahnya, ada dorongan dari dalam dan sembuh. Gini, tapi saya tidak ingin membanggakan itu atau tidak ingin membuat Anda berpatok pada itu. Maksud saya begini, Anda tidak perlu percayai semua kesaksian, nggak apa-apa. Yang wajib itu Anda percaya ini tadi loh, ayat ini tadi. Ayat ini ngomong apa, itu aja yang Anda percayai sudah. Kalau ada yang kesaksian A, B, C, D, enggak usah dipercaya, enggak apa-apa. Dan memang istilahnya itu enggak penting kok itu. Wong nanti kejadiannya kan lain-lain. Tapi ayat ini please saya mohon sebagai sesama anak Tuhan. Saya tidak lebih sakti dari Anda. Enggak ada yang lebih sakti. Kita ini sama aja, manusia biasa. Tapi yang jelas adalah firman Tuhan ini dipercaya apa tidak? Tolong sebagai sesama anak Tuhan saya ingatkan kalau mungkin Anda lupa. Percayalah itu. Apa gunanya Anda menjadi orang Kristen kalau firman-Nya tidak Anda percaya, Anda tidak masukkan dalam batinmu. Oke? Saya tahu yang menjadi sebab mengapa kita susah percaya adalah ketakutan. Saya pernah bicara di grup Sinergi, saya bilang, kalau Anda mau selamat dari corona, jangan dengarkan berita soal corona. Loh, apa itu sebabnya? Karena apa yang Anda baca itu akan membuat batin Anda menangkap sesuatu. Dan kadang-kadang yang ditangkap salah. Kalau berita itu memuat hal-hal yang misalkan angka-angkanya besar soal corona. Di sana ada yang mati, di sana ada yang begini, begitu. Macam-macam, menimbulkan ketakutan. Nah kalau tiap hari itu yang Anda baca, Anda isi manusia rohmu dengan ketakutan terus, jiwamu takut lama-lama. Nah, kapan Anda bisa percaya sama firman? Bagaimana mungkin firman bisa tumbuh dalam dirimu? Bagaimana mungkin gandum firman itu bisa tumbuh dan berbuah? Kalau Anda lebih sayang pada ilalang, Anda terus sirami itu, Anda rawat itu tiap hari ilalangnya, ya mati gandumnya, begitu loh. Nah kita ini lucu, hal-hal yang istilahnya tidak menambah kekuatan roh kita senang konsumsi itu. Tapi soal firman, soal hal-hal yang kebenaran, kita nggak tambahi. Makanya imannya orang Kristen nggak ada semua. Percayanya nggak ada, percayanya normatif saja semuanya. Saudara, saya ini, anggaplah saya orang bodoh yang nggak ngerti apa-apa soal corona.
Saudara, kalau kita ini bodoh misalkan, nggak ngerti teori segala macam, tapi kan Alkitab kita sama. Apakah tidak boleh saya dalam kebodohan saya mempercayai Alkitab yang bicara jelas seperti itu? Apakah kita nggak boleh istilahnya percaya dengan kata-kata yang ditulis Alkitab bahwa tumpang tangan pada orang sakit dan bisa sembuh? Kita percaya itu, masa dianggap, wah bodoh kamu kalau seperti itu, kan corona begini. Dia jelaskan dengan ilmiah, dengan akademik. Saudara, mohon maaf, saya cuma kepengen percaya apa yang ditulis firman Tuhan saja. Saya rasa begitulah jadi orang Kristen. Ayo saudara, kalau kita bicara Kristen lawan COVID, apa yang wajib dikerjakan? Doakan mereka yang sakit. Buat dunia melihat, loh, wong Kristen kok berani ya sama COVID. Jangan bilang ini untuk, loh, ini kita mau apa namanya, show off, mau pamer. Loh gini loh, dunia ini sedang dalam kegelapan. Anda yang jadi garam dan terang ini mana? Ini saatnya kita pamer memang, begitu loh kalau Anda bilang pamer. Sebenarnya hatinya nggak pengen pamer sih. Tapi justru inilah kesempatan Tuhan kasih, kesempatan untuk bersaksi, menjadi garam dan terang dunia. Lah kok kita malah ikut-ikutan sembunyi? Nah ini yuk gelap terus dunia. Kita buka ayatnya soal garam dan terang. Matius 5 ayat 13. Demikian firman Tuhan, saudara, saya bacakan. Ini logikanya dari garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Garam itu memberi rasa. Jika garam itu menjadi tawar, perhatikan, tawar ini tawar apanya? Tawar hati, saudara. Kalau hatimu tidak ada rasa percaya yang kuat pada firman, Anda diombang-ambingkan oleh semua berita dan sebagainya, itu artinya kamu sedang tawar hati, tidak bisa mempercayai firman. Lihat baik-baik. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau Anda sudah tawar hati, Anda nggak bisa tertolong loh saudara. Andalah yang harus mengisi hatimu, menumbuhkan asin dalam dirimu, saudara. Tidak ada lagi, lihat baik-baik, perhatikan. Saya ulangi ya kalimat ini ya. Jika kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Mohon maaf, saya mau berkata, kalau Anda jadi orang Kristen dan Anda tawar hati, nggak bisa percaya firman, itu seolah-olah Anda tidak ada gunanya bagi kerajaan surga. Seharusnya, ya, konsekuensinya adalah Anda dibuang dan diinjak orang. Tapi Tuhan masih baik memberi Anda kesempatan. Itulah Tuhan. Dia sangat-sangat murah hati. Tapi sekali lagi, logikanya, konsekuensinya, orang yang sudah tawar hati, dia tidak ada gunanya bagi kerajaan surga, dan dia layak dibuang. Anda mohon pahami itu. Ayat 14 kita lanjut. Kamu adalah terangnya dunia. Oke? Menerangi dunia. Dunia selalu dikaitkan dengan kegelapan, dengan berbagai macam situasi yang dianggap kegelapan. Perhatikan. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, perhatikan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Saudara, perhatikan juga ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Lalu kalimatnya, supaya mereka melihat, lihat, supaya mereka melihat, biar orang itu lihat perbuatanmu yang baik, ujungnya lihat saudara, dan memuliakan Bapamu yang di surga. Mohon maaf ya saudara ya,
show off-nya kita, pamernya kita ini, kalau Anda lakukan, jangan khawatir, nggak dosa. Kenapa? Karena kita ini pamernya, ujung-ujungnya adalah untuk membuat Tuhan dipermuliakan. Tadi loh kalimatnya, memuliakan Bapamu yang di surga. Hatinya mesti begitu, bukan untuk kita sendiri yang dianggap sakti dan sebagainya, bukan. Dunia ini perlu melihat perbuatanmu yang baik itu. Kita sering diajari kalau kamu berbuat baik jangan orang lain lihat, nanti kita dapat nama dari sana dan sebagainya. Saudara, ini lain konteksnya. Ketika dunia dalam kegelapan, terang-terang itu harus muncul, harus dilihat orang. Mana ada Anda istilahnya ini lagi gelap gulita, Anda punya senter Anda nyalakan, Anda masukkan lagi di tas. Gak ada gunanya dong. Senter dinyalakan ya untuk menerangi, ditunjukkan pada yang gelap itu. Itulah kita, saudara. Anda bangun rasa percayamu dulu, kalau Anda belum punya. Dan kalau itu belum ada, istilahnya bangun hati untuk istilahnya memberitakan Injil. Dan kalau itu sudah ada, jangan takut. Anda harus siarkan pada dunia, bahwa masih ada harapan. Saudara, kalau begini ya, Anda lihat situasinya. Semua orang hanya bergantung dari, katakanlah obat, katakanlah vaksin, dan sebagainya. Seolah-olah Tuhan kurang kuasa. Beliau seolah adalah bukan Tuhan yang maha kuasa, sehingga tidak sanggup untuk menyembuhkan corona, dan sebagainya. Kalau boleh saya bilang, kekristenan sedang salah jalur hari-hari ini. Ini saatnya, saya bayangkan, ini saya berandai-andai, kita sekian juta orang Kristen, seandainya saja, berjuta-juta orang Kristen itu punya iman yang sama seperti yang sedang saya bicarakan ini. Kita jadi orang-orang yang begitu berani dan juga giat mendoakan yang sakit corona, dan sembuh. Bayangkan, berapa besar akhirnya Indonesia akan melihat bahwa Yesus itu hidup, saudara. Bayangkan saja, umpama, katakanlah kita orang Kristen, ini angka terjelek, katakan 10 juta orang Kristen, masing-masing pegang satu orang sakit corona, sembuh semua. Itu gimana? Nama Tuhan bakal tersiar, saudara. Kan gitu kan? Seandainya saja. Makanya saya mohon maaf kalau ngomong soal ini emosi saya. Karena ini kesempatan besar orang lihat bahwa Yesus hidup. Kalau yang bergerak cuma 1-2 orang, nggak kerasa, dunia nggak akan lihat. Wong ini masalah dunia kok. Tapi kalau seandainya anak-anak Tuhan semuanya bergerak di titik yang sama, berani mendoakan orang-orang sakit corona itu, ini akan jadi sesuatu yang menggemparkan dunia, saudara. Percayalah. Dan banyak orang Kristen masih terlibat. Saya bersyukur Anda ada di hadapan saya. Minimal ada orang yang saya ajak bicara. Karena saya tahu banyak gereja, banyak anak Tuhan, saya nggak mau sebut gereja lah, nanti dianggap menghakimi. Banyak personil anak Tuhan yang tidak punya iman ini. Padahal ini jelas ditulis di Alkitab. Kita takut dan sebagainya. Perbaiki rasa percayamu sama Tuhan. Perbaiki istilahnya adalah hatimu. Apakah ada hati untuk memberitakan Injil atau tidak? Kalau itu tidak ada, pantas Anda nggak pernah mengalami kuasanya. Oke, saudara? Oke, terima kasih waktunya. Saya mau tanya sama Pak Rindu tadi, kategori atau kriteria yang masuk golongan orang yang percaya itu apa ya, Pak? Oke. Terima kasih pertanyaannya. Orang yang percaya itu ya hatinya percaya, begitu. Kalau Anda istilahnya mempercayai firman apa adanya tanpa ragu, Anda percaya. Yang pertama pasti sih dasarnya percaya Tuhan Yesus ya. Itu sudah menjadi dasar yang disebut orang percaya itu siapa. Gitu.
Anda termasuk orang yang percaya Tuhan Yesus. Itu dasar. Jadi iman atau percaya itu ada istilahnya tuh kayak lapis begitu. Nah, lapis pertamanya tuh mesti percaya Tuhan Yesus. Itu dasar pertama sehingga ayat ini berlaku. Begitu. Nah, setelah itu percaya juga kan berarti adalah dengan kuat mempercayai firman, apapun perkataan dari firman itu, ya. Misalkan ketika Tuhan bilang berilah persepuluhan dan ujilah aku, apakah aku tidak membukakan tingkap-tingkap langit bagimu. Itu kan artinya adalah istilahnya sebuah sebab akibat. Kalau Anda percaya dengan firman itu Anda pegang, nanti akan ada dari Tuhan timbal baliknya, gitu kan. Nah, itu percaya. Banyak orang tidak percaya, itu artinya melakukan saja tidak. Nah, kalau dikontekskan ini, Anda firman itu berkata apa, misalkan kayak tadi Anda diminta untuk menumpangkan tangan pada orang sakit. Artinya kalau Anda percaya, firman berkata, iman itu adalah istilahnya tindakan-tindakan yang mengarah ke sana. Kalau Anda percaya bahwa firman itu benar-benar begitu adanya, maka Anda akan melakukannya. Namanya orang melakukan kalau belajar awal itu ya pasti agak ini bener nggak ya, begitu. Semua pasti begitu. Ini bisa nggak ya? Tapi dengan Anda mulai melangkah, itu bukti bahwa Anda sedang belajar percaya. Tentu percaya itu tidak bisa tiba-tiba, tapi ada tahap belajarnya. Nah, seringkali yang kita lupa itu bahwa percaya itu nggak bisa datang tiba-tiba, mesti dilatih, mesti belajar. Kalau belajar saja, istilahnya belajar mempercayai itu saja belum, gitu. Ya bagaimana bisa kita jadi orang percaya? Saya yakin semua orang yang istilahnya mulai istilahnya jadi orang yang melakukan ini dan mengalami, saya yakin awalnya belajar semua itu. Jadi percaya itu diawali dengan percaya Yesus, kemudian firman-Nya berkata apa? Belajarlah untuk melakukan itu dengan rasa penasaran boleh, rasa membuktikan boleh, dan sebagainya. Yang penting Anda mengarah ke sana. Itu orang percaya. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih Pak Indo. Mengambil kesimpulan, menambahkan boleh Pak ya? Nggak harus tanya boleh, ya? Boleh ya. Jadi pertama nih saya sangat terberkati sama ayat yang dibuka Pak Rinto di Markus 16. Kemudian ayat 15 sampai 18 ya. Ya. Terutama tadi waktu Pak Rinto bilang pertanyaan yang pertama kan bilang di ayat 18 dikatakan mereka akan meletakkan tangannya di atas orang sakit dan orang itu akan sembuh, tidak terkecuali COVID-19. Betul. Makanya saya waktu cerita boleh Pak ya? Ditanya, boleh. Siapa yang percaya? Apa angkat tangan gitu kan itu. Saya nggak angkat tangan dulu Pak gitu Pak. Karena apa? Memang saya butuh background-nya dulu gitu. Karena yang saya alami betul seperti yang kata Pak Rinto, banyak orang di luar sana, termasuk Kristen juga, bahkan lebih dari itu dia juga hamba Tuhan. Yang dia itu banyak melakukan doa-doa penyembuhan, entah itu dalam skala besar atau man to man ceritanya gitu kan, ya. Tapi nggak terjadi kesembuhan gitu. Nah, jadi ketika Pak itu tadi di awal bilang yang ayat 18 bahwa orang kita orang Kristen dalam tanda kutip, kalau cuma statusnya Kristen, kemudian kita menumpang tangan terus nggak sembuh, menurut saya bukan salah ayatnya. Makanya saya belum angkat tangan tadi waktu Pak Rinto bilang yang setuju ayat 18. Tapi ketika Pak Rinto bukakan kuncinya di mana? Kuncinya di ayat 16. Intinya bahwa tanda-tanda orang itu yang mereka akan mengusir setan-setan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka berbicara dalam bahasa-bahasa baru, terus minum racun nggak mati.
mereka meletakkan tangan di atas orang sakit, orang itu akan sembuh. Saya sebagai orang Kristen yang percaya 100% firman Tuhan, itu pasti terjadi asal yang tadi Pak Lindo bilang, kategori orang percayanya dipenuhi dulu. Ya. Jadi kalau tadi Pak Lindo bilang kategori orang percaya itu gimana? Tadi Pak Lindo bilang melakukan firman gitu Pak ya. Ya. Nah saya setuju sekali Pak. Gitu. Yang mau saya tambahkan sedikit, mungkin untuk tanda-tanda orang percaya terjadi sama kita harus masuk dulu dalam kategori orang percaya, yang artinya ya, betul. Harus melakukan betul. Firman dulu Pak. Kehidupan kita bagaimana dulu gitu. Kalau kehidupan kita cuma statusnya Kristen tapi kehidupannya nggak melakukan firman, jangan salahkan firman kalau doakan orang sakit nggak sembuh gitu. Saya pikir begitu Pak. Oke, masih ya Pak waktunya. Ya, baik. Itu tanggapan yang baik sekali untuk bisa melengkapi pengetahuan kawan-kawan juga. Oke, saya rasa itu dulu. Kita lanjut materi sedikit ya. Begini saudara, tadi kita sudah ngomong soal, jadi tugas kita ya. Jadi Anda tahu dari pihak Tuhan, pandemik terjadi supaya memberi kita kesempatan untuk bersaksi. Itu sudah jelas, tadi ayatnya Anda sudah baca sendiri. Kemudian yang kedua, dari pihak kita apa? Dari pihak kita adalah tadi ini saatnya kita berseru istilahnya pada Tuhan. Jadi mohon maaf kalau gereja-gereja sedang ditutup hari-hari ini, mohon istilahnya buat persekutuan-persekutuan lain, istilahnya adakan gerakan-gerakan doa lain di luar itu, pokoknya siasati gimana caranya kita masuk kategori berseru di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan. Oke. Kemudian yang ketiga, dari pihak kita adalah kita mesti jadi orang-orang percaya tadi yang menumpangkan tangan atas orang sakit, karena itu efeknya sangat besar bagi Injil diberitakan. Saya mohon itu dimaklumkan, dikerjakan sungguh-sungguh anak Tuhan, seberapapun Anda. Stop dengan rasa bingung, takut, khawatir, dan sebagainya. Tolong sudahi istilahnya pikiran-pikiran semacam itu. Itu sama sekali tidak berguna. Bahkan kalau Anda menjadi orang yang tawar hati semacam itu, Anda termasuk tidak berguna itu untuk kerajaan surga. Ya, agak kasar kalimatnya, tapi memang begitulah. Yuk kita lihat sekarang, kalau ada orang yang sakit itu seperti apa sih? Contoh ya, contoh buka Yakobus 5 ayat 14. Saya masuk ke teknis saudara. Contohnya, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, dan sekali lagi ini sakitnya tidak dibatasi sakit apapun ya saudara ya, semua penyakit maksudnya, termasuk sakit corona. Nah, orang yang kena COVID ngapain? Katakan, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Penatua jemaat itu gambaran orang-orang Kristen yang percayanya atau imannya sampai tadi. Kalau imannya nggak sampai ya nggak jadi juga begitu. Nah, dikatakan supaya mereka, ini teknisnya, mendoakan dia. Tadi kan tumpang tangan juga. Mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Minyak dalam nama Tuhan itu maksudnya minyak urapan. Nah, minyak urapan ini ya boleh ya jadi dari baby oil atau minyak zaitun atau minyak apapun lah, minyak-minyak yang baik. Anda sertakan nama Tuhan dalam minyak itu, maka itu jadi minyak urapan untuk menyembuhkan penyakit. Begitu. Ini teknisnya saudara, saya juga sering praktekkan, saya mendoakan bagian minyak urapan. Nah, itu yang kita perlu adakan, Anda doakan orang-orang sakit. Nah, kemudian secara teknis juga, bagaimana kita supaya virus itu tidak, istilahnya itu tidak menular, atau istilahnya kita kebal dari semua itu. Ingat bahwa namanya manusia, tetap kita ini kan juga ada kelemahan-kelemahan tubuh. Mungkin imanmu kuat dan sebagainya, tapi ada kelemahan tubuh. Nah, kelemahan tubuh ini kan juga banyak juga dialami ya. Misalkan Anda sekalipun orang yang beriman besar, kalau sudah lemah tubuhnya, kena flu ya kena flu juga kan gitu kan. Kemudian kalau
Anda wayahnya atau saatnya demam, ya demam juga kan gitu. Nah, lalu gimana caranya supaya kita ini ya menjadi orang-orang yang istilahnya kebal dari hal itu? Dalam hal virus corona, caranya yang pertama Anda mesti punya persediaan pil kina, saudara. Pil kina itu pil untuk malaria ya. Ada yang berteori bahwa rumah dari virus ini itu adalah rumah malaria. Di dalamnya ada flu Spanyol. Nah, flu-nya diobati nggak bisa kalau rumahnya belum hancur. Jadi untuk menghancurkan rumahnya ya pakai pil kina. Sebabnya kalau Anda tidak mau tertular, maka makan pil kina. Ketika Anda banyak, misalkan Anda tahu banyak akan bersentuhan atau bertemu orang di luar sana, gitu. Jadi untuk keamanan Anda makan kina. Itu salah satunya. Sekali lagi untuk menangkal istilahnya virus karena kelemahan tubuh. Mungkin imanmu kuat tapi tubuhmu kurang kuat. Nah, yang kedua untuk juga menambah kekuatan tubuh kita itu adalah kalau Anda tahu ada ada jeruk nipis atau lemon begitu, itu Anda kupas kulitnya yang lapisan luar itu ya kan ada lapisan luar kemudian ada putihnya. Nah, yang luarnya Anda iris beberapa slice, mungkin 4 slice, Anda makan itu tiap hari. Kulitnya yang dimakan. Maka itu akan membuat Anda istilahnya daya tahan tubuhnya meningkat. Nah, itu salah satu rahasia saya ketika sepanjang 2020 saya mondar-mandir pelayanan ke berbagai kota ya untuk memberitakan soal akhir zaman. Di sana kami bertemu banyak orang, berbagai kondisi, dan puji Tuhan kami tetap aman. Karena kami tahu walaupun imannya kuat, kalau badannya kurang sehat juga bisa bahaya. Nah, itu sebabnya kami pakai itu untuk kekuatan di badan kami juga. Gitu. Murah meriah semuanya. Kemudian tentu saja sebisa mungkin Anda jaga daya tahan tubuh Anda dengan berolahraga. Nanti ada ayatnya. Saya buka ya. Ini ayat yang terakhir untuk sesi 1 ini. Kita buka Ayub 1 ayat 8-10, saudara. Di masa pandemi, apa yang harus kita lakukan supaya kita aman? Sekali lagi kita semua wajib untuk mencari jiwa-jiwa, untuk bersaksi. Tapi kita juga perlu pastikan diri kita ini aman. Nah, caranya gimana? Ayub 1 ayat 8-10, demikian kata firman Tuhan. Kita akan belajar dari hal ini. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 9, lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Ayat 10, saudara, Anda perhatikan baik-baik ayat ini. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Saudara, Anda lihat di sana tadi, iblis itu kerjaannya memang merusak, betul ya? Kita sudah paham itu. Saudara, virus ini juga adalah pekerjaan iblis. Saya sebagai hamba Tuhan berkata ini sungguh-sungguh pekerjaan iblis. Nah, iblis ingin merusak semua orang, kepengin menghancurkan, membunuh, menuai besar-besaran untuk masuk ke neraka, begitu. Itu salah satu tujuan, tapi ada tujuan lain dan kita bicarakan lain waktu. Nah, dari itu semua kita tahu ini iblis yang gerak. Nah, ketika iblis gerak, Anda tahu satu-satunya yang bisa membuat iblis gagal menembus, gagal menyentuh. Anda baca di ayat 10 tadi, iblis ngasih pernyataan yang penting, dia bilang, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia? Satu-satunya iblis nggak bisa gerak, nggak bisa nembus, nggak bisa otak-atik adalah kalau Tuhan bikin pagar di sana. Bisa mengerti, saudara? Jadi orang siapapun kita, kalau Tuhan memagari Anda, maka percayalah Anda akan aman dari setiap pekerjaan iblis, termasuk virus corona. Dengarkan baik-baik, saya sebagai hamba Tuhan berkata,
Kalau Tuhan memagari Anda dengan, saya nggak tahu pagar apa yang dimaksud, tapi yang jelas ada Tuhan membuat sebuah pagar. Kalau Anda dipagari oleh Tuhan, maka saya berani pastikan corona tidak akan menyerang Anda. Masalahnya pagar ini kan nggak kelihatan. Dan kita nggak tahu kita dipagari apa enggak sama Tuhan. Kan gitu masalahnya. Nah saudara, dengarkan baik-baik. Tuhan memberi clue-clue yang sangat jelas. Bagaimana caranya supaya Anda dipagari oleh Tuhan. Kita balik ke ayat ini tadi. Saudara perhatikan, ayat yang ke-8. Kenapa Tuhan memagari Ayub, saudara? Karena dia ada kategorinya. Kita lihat di sana. Yang pertama, Tuhan bilang begini, apakah engkau, ayat 8 ya, memperhatikan hambaku Ayub, sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang pertama, demikian saleh dan jujur. Saudara, kriterianya adalah saleh, yang pertama. Yang kedua, jujur. Kemudian dilanjutkan kalimatnya, yang takut akan Allah, itu kriteria ketiga. Yang keempat, dan menjauhi kejahatan. Saudara perhatikan, kalau Anda ingin menjadi orang-orang yang dipagari oleh Tuhan, maka Anda perlu belajar untuk memastikan keempat hal ini ada. Yang paling penting yang saya sebut di awal adalah saleh. Saudara, Ayub itu dipagari Tuhan bukan karena saleh saja ya, tapi empat hal tadi. Kita sering kalau bicara soal Ayub yang kita ingat salehnya saja, tapi sebenarnya ada empat hal. Nah, saleh ini, yuk kita belajar. Saleh ini piye toh? Begitu ya. Saleh ini kalau Anda cek dalam bahasa yang ditulis aslinya, bahasanya berkata tam. Tam itu artinya, saudara, adalah perfect, komplit, ya, banyak sekali. Perfect, sempurna, utuh, tidak bersalah secara moral. Anda masih punya secara moral ini rasa bersalah enggak karena dosa, kesalahan, hal-hal yang secara tidak pantas di hadapan Tuhan masih dikerjakan. Kalau masih ada tuduhan-tuduhan moral dalam hidupmu, tentu saja itu biasanya karena dosa. Maka Anda belum masuk kategori yang dipagari Tuhan. Atau mungkin pagarnya kurang kencang begitu. Hati-hati, kalau Anda masih ada kesalahan-kesalahan moral, hati-hati saudara. Itu bisa merusak istilahnya pagar Allah dalam hidupmu. Kemudian arti daripada saleh juga adalah tidak cemar. Apakah Anda termasuk orang-orang yang cemar, saudara? Hati-hati, Anda melakukan kecemaran, pagar Tuhan bisa hilang dari hidupmu. Makanya iblis gampang memporak-porandakan orang yang cemar hidupnya. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari saleh adalah dikatakan saleh ini tam tadi, itu artinya adalah tidak kekurangan kekuatan secara fisik. Artinya apa? Secara fisik dia jaga kekuatannya, sehat. Ini artinya, saudara, mohon maaf ya, Anda sekalipun bertuhan Yesus, Anda juga perlu berolahraga, saudara. Itu maksudnya. Ya. Jadi orang Kristen itu olahraga penting. Begitu. Itulah yang dilakukan Ayub. Ayub itu berolahraga, sehat, kuat badannya. Dia lengkap, dia utuh, perfect, sempurna. Gitu ya saudara ya. Itu arti dari saleh. Kemudian tadi jujur. Jujur itu kita semua tahu artinya juga sama. Itu lurus ya. Pikirannya lurus, apa adanya, tulus hatinya. Tidak berbelat-belit dan sebagainya. Lalu takut akan Allah. Ya kita tahu takut akan Allah seperti apa, Anda bisa mengerti. Kemudian menjauhi kejahatan. Nah, saudara, saya harap di masa-masa pandemik ini Anda pagari diri Anda, pagari keluarga Anda, pagari rumah Anda dengan hal-hal itu. Yang paling penting tadi memang saleh tadi. Saleh itu artinya demikian. Olahraga. Lepaskan dirimu dari kecemaran dan dosa-dosa supaya tidak ada tuduhan-tuduhan moral. Karena kalau moralmu bersalah, itu membuat pagarnya Tuhan berlubang, saudara. Saudara, iblis itu berkarya lewat COVID ini. Dan satu-satunya yang bisa memagarimu, yang bisa menahan, yang membuat iblis nggak bisa masuk dalam hidupmu adalah pagar Tuhan saja. Bukan vaksin dan sebagainya. Kita lihat yang pakai vaksin pun masih ditembus corona.
Harapanmu hanya Tuhan, saudara. Hanya Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berseru-seru padanya, kita perlu sungguh-sungguh mencari beliau. Ini adalah masa di mana kita anak-anak Tuhan benar-benar ditampi oleh Tuhan. Mana yang sungguh-sungguh anak-anak Tuhan yang cinta akan firman. Atau yang hanya istilahnya lip service saja sebagai orang Kristen. Saya harap kita semua, berapapun Anda yang ada di sini, di hadapan saya di Empowering ini, Anda adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh bisa dipakai Tuhan untuk bersaksi di masa-masa pandemik ini. Terima kasih, kira-kira begitu di sesi yang pertama ini. Silakan saya kembalikan ke host. Kemudian sekarang kita akan bicara mengenai konspirasi di sana. Vaksin segala macam. Ada yang mau pakai, ada yang tidak.